Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida dengan NIM A31122071. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan sejarah kelas C angkatan 2022 Universitas Tadulako Palu. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan tema aliran-aliran dalam filsafat sejarah dengan mata kuliah filsafat sejarah. Untuk lebih jelas, mari kita simak. Aliran-aliran sejarah mengacu pada arus pemikiran atau pandangan filosofis yang berkembang dan berubah sepanjang waktu. Ini mencakup perkembangan pemikiran filosofis dari zaman kuno hingga zaman modern. Contoh aliran-aliran sejarah dalam filsafat melibatkan pemikiran Plato dan Aristoteles di zaman kuno, René Descartes dan John Locke pada zaman modern awal, serta aliran-aliran seperti positivisme dan eksistensialisme pada abad ke-19 dan abad ke-20. Dalam sejarah filsafat terdapat beberapa aliran yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu meliputi 1. Filsafat Yunani kuno, yang kedua Helenistik dan Romawi, yang ketiga filsafat Abad Pertengahan, yang keempat Renaissance dan abad pencerahan, yang kelima idealisme Jerman, yang keenam positivisme dan materialisme, yang ketujuh pragmatisme, yang kedelapan fenomena dan eksistensialisme, yang kesembilan analitika dan kontinental, yang kesepuluh postmodernisme. Beberapa aliran utama dalam filsafat sejarah. Yaitu positivisme, dikembangkan oleh Auguste Comte, menekankan pada metode ilmiah dan objektivitas dalam mengamati sejarah. Positivisme berpendapat bahwa hanya fakta empiris yang dapat diandalkan untuk membentuk pengetahuan sejarah yang valid. Yang kedua, idealisme, dipelopori oleh filosof seperti Georg Hegel, menekankan pada peran ide dan gagasan dalam menggerakkan sejarah. Mereka meyakini bahwa ide-ide besar dan konsep filosofis memiliki dampak signifikan dalam pembentuk perjalanan sejarah. Selanjutnya ada materialisme historis yang diasosiasikan dengan Karl Marx, menempatkan fokus pada faktor ekonomi dan struktur sosial sebagai kekuatan penggerak sejarah. Materialisme historis menafsirkan peristiwa sejarah sebagai refleksi dari pertentangan kelas dan perubahan dalam produksi materi. Selanjutnya hermeneutika yang diilhami oleh filosofi seperti Wilhelm Delight, menyoroti pentingnya interpretasi dan pemahaman subjektif terhadap sumber-sumber sejarah. Hermeneutika menekankan konteks budaya dan linguistik dalam membaca dan memahami dokumen sejarah. Dan yang kelima ada historisme, menekankan pada sifat khas masing-masing periode sejarah dan menolak ide adanya prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan pada semua waktu. Aliran ini memandang setiap periode sejarah sebagai entitas yang unik. Aliran dalam filsafat sejarah memberikan wawasan yang berbeda. Positivisme menawarkan pendekatan ilmiah, idealisme menekankan pada peran ide, materialisme historis membahas faktor ekonomi, hermeneutika menyoroti interpretasi, dan historisme menilai kekhasan setiap periode. Kombinasi pandangan ini memberikan kerangka yang lebih lengkap dalam merinci kompleksitas dan keunikan sejarah manusia.
pemikiran yang memiliki ciri khas dan pandangan filosofinya sendiri. Beberapa aliran utama yaitu Platonisme, dipengaruhi oleh pemikiran Plato. Aliran ini menekankan ide abstrak dan keberlanjutan jiwa. Aristotelisme, berakar pada pemikiran Aristoteles. Fokusnya adalah pada logika tentang empiris dan etika. Yaitu Stoicisme, filosofi ini menekankan kendali diri, ketenangan batin dan penerimaan terhadap takdir. Yang keempat ada Epikureisme, diilhami oleh Epikuros. Aliran ini memandang kebahagiaan sebagai tujuan hidup dan menekankan kenikmatan yang sederhana. Yang kelima, skeptisisme, menekankan ketidakpastian pengetahuan dan keraguan terhadap keyakinan. Yang keenam, rasionalisme. Aliran ini meyakini bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal budi dan dedukasi logis. Yang ketujuh, empirisme, berlawanan dengan rasionalisme. Empirisme meyakini bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi. Yang kedelapan, idealisme. Pemikiran ini menekankan bahwa realitas sejati adalah ide atau pemikiran, dan dunia nyata hanyalah merupakan manifestasi dari ide-ide itu. Yang kesembilan, materialisme, meyakini bahwa substansi materi adalah dasar dari segala realitas. Yang ke-10 ada pragmatisme. Aliran ini menekankan nilai kegunaan dan konsekuensi praktis dari ide atau tindakan. Yang terakhir ada eksistensialisme, muncul pada abad ke-20, menyoroti kebebasan individu, eksistensi, dan tanggung jawab pribadi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya Almaida, memohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.